Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Kita akan membahas tentang syurutut tayammum. Sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, faslun syurutut tayammumi asyaratun. Syarat-syarat tayammum ada 10. Yang pertama, an yakuna biturabin. Yang pertama harus menggunakan debu. Jadi tayamum harus menggunakan debu. Nah, jadi tidak boleh menggunakan selain debu. Misalkan pasir yang kasar atau kerikil-kerikil yang kecil, ini tidak boleh, harus menggunakan debu. Nah, kemudian yang kedua, wa an yakuna turabu tahiran. Syarat yang kedua adalah debunya harus suci. Nah, tidak boleh menggunakan debu yang terkena atau bersentuhan dengan najis. Nah, jadi debu yang digunakan untuk bertayamum harus debu yang suci. Karena kita akan bersuci, maka hendaklah menggunakan debu yang suci. Kemudian yang ketiga, wa an la yakuna musta'malan. Syarat yang ketiga adalah debu tersebut bukan debu yang mustakmal. Apa arti mustakmal? Debu yang pernah digunakan untuk bersuci yang wajib. Nah, jadi belum pernah dipakai untuk bersuci. Kalau debu ini sudah pernah dipakai untuk bertayamum, entah oleh orang tersebut atau oleh orang lain, maka debu ini tidak boleh lagi digunakan untuk bertayamum. Paham? Jadi syarat yang ketiga, debu yang dipakai untuk bertayamum ini belum dipakai oleh orang lain untuk apa? Untuk bertayamum. Ini arti debu yang mustakmal. Kemudian yang keempat, wa an la yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Syarat yang keempat, debu ini tidak bercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Nah, jadi debu ini tidak boleh bercampur dengan tepung atau yang semisalnya. Apa saja misalkan yang bukan bagian dari debu, entah itu tepung atau apa saja, maka ini tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Apalagi kalau misalkan jumlah tepungnya lebih banyak dari debunya. Tapi kalau misalkan tepungnya ini tidak terlalu banyak, tidak mempengaruhi jumlah debu, hanya beberapa persen saja, masih ketika kita tanya, ini adalah debu. Nah, jadi tidak kelihatan, cuman bercampur sedikit. Nah, maka kalau seperti ini boleh digunakan untuk bertayamum. Tapi kalau setengah-setengah sehingga debu ini sudah berubah warnanya, kelihatan putih, atau misalkan gula yang di blender atau apa saja yang di blender kemudian lembut seperti debu, kemudian bercampur dan merubah warnanya, maka ini tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Jadi harus murni debu. Kemudian yang kelima, syarat tayamum yang kelima adalah wa an yaqsidahu. Yang kelima adalah
berniat menggunakan debu untuk tayamum. Jadi yang kelima itu adalah dia berniat menggunakan debu untuk bertayamum. Nah, niat merupakan syarat sah setiap ibadah. Nah, tanpa niat ibadah itu tidak sah. Maka kalau seandainya misalkan dia tidak berniat, maka tayamumnya tidak sah. Adapun waktu niat itu sudah dijelaskan pada pembahasan wudu atau rukun wudu, bahwasanya niat itu dilakukan bersamaan dengan basuhan pertama. Kalau tayamum berarti bersamaan dengan usapan pertama. Jadi ketika kita akan mengusap wajah, maka di situ kita berniat tayamum supaya dibolehkan melakukan ibadah sholat. Kemudian syarat yang keenam, syarat tayamum yang keenam adalah wa an yamsah wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Ia mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan. Masing-masing usapan itu 1 tepukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi untuk tayamum dengan 2 kali tepukan. Perhatikan. Tayamum apa saja yang diusap? Yang diusap adalah wajah sama tangan sampai siku dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, masing-masing usapan ini 1 kali tepukan. Misalkan untuk usapan wajah kita tepuk, kemudian kita tiup dulu. Sebelum diusap, tiup dulu. Kemudian barulah kita usap ke wajah kita. Kemudian untuk usapan tangan, tepuk untuk kedua kali. Nah, kemudian mulai dari kanan, dari sini. Nah, kemudian sisanya ke sini. Nah, terus ini, terus ini. Dah selesai. Paham? Jadi mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk mengusap wajah secara merata. Nah, kemudian tepukan kedua untuk digunakan untuk mengusap kedua tangan hingga siku. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ammar bin Yasir, innama kana yakfika hakadha. Wahai Ammar, cukuplah bagimu begini. Yaitu fadaraban nabiyyu biyadaihi al-ardh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul tanah dengan kedua tangannya, darbatan wahidatan. 1 kali pukulan, thumma masaha wajhahu wa kaffaihi. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap wajah dan kedua tangannya. Perhatikan, walaupun hadis ini hanya menyebut 1 kali tepukan, kan? Darbatan wahidatan. Baginda Nabi SAW menepuk dengan 1 kali tepukan. Nah, jadi dalam hadis ini hanya menyebut 1 kali tepukan. Tapi dalam penjelasan fuqaha Syafi'iyah, yaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, dipahami bahwa 2 tepukan lebih sempurna. 1 untuk wajah dan 1-nya untuk kedua tangan hingga siku. Kemudian syarat yang ke-7, wa an yuzilan najasata awwalan. Yang ke-7 adalah terlebih dahulu membersihkan najis. Jadi dia terlebih dahulu membersihkan najis. Karena najis ini hanya bisa dibersihkan oleh apa? Hanya bisa dibersihkan oleh air. Maka sebelum dia berwudu, najis yang menempel pada badannya harus dibersihkan terlebih dahulu dengan apa? Dengan air. Jadi jangan langsung tayamum. Jadi hilangkan terlebih dahulu dengan air. Karena debu tidak bisa menghilangkan najis. Debu tidak bisa menghilangkan najis. Maka sebelum bertayamum, hilangkan terlebih dahulu najis yang ada pada anggota badan kita dengan air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir.
dan pakaianmu sucikanlah atau bersihkanlah. Kemudian yang kedelapan, syarat yang kedelapan, wa an yajtahida fil qiblati qablahu. Hendaknya ia berijtihad, berusaha mencari arah kiblat sebelum dia bertayamum. Jadi hendaklah dia berijtihad. Apa arti berijtihad? Berusaha mencari arah kiblat dulu. Pastikan kemana, jangan sampai jangan sampai dia bertayamum kemudian bingung arah kiblat. Pastikan dulu waktu sebelum tayamum itu arah kiblat itu sudah jelas. Yang kesembilan, wa an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Syarat yang kesembilan, bahwasanya tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat. Pastikan sholat yang akan kita kerjakan, yang akan kita tunaikan, itu sudah masuk waktunya. Jadi tayamum ini hanya boleh kita lakukan setelah masuk waktu. Berarti sebelum masuk waktu, boleh tidak kita bertayamum? Boleh, tapi tidak boleh melakukan sholat fardu. Boleh dilakukan misalkan untuk sekedar sholat sunnah, atau misalkan untuk sekedar baca Quran. Tapi kalau sholat fardu misalkan zuhur, pastikan bahwasanya waktu zuhur sudah masuk, barulah kita bertayamum. Nah, sebelum masuk waktu zuhur kemudian kita tayamum kita tetap sah. Tapi hanya boleh dilakukan misalkan untuk sekedar baca Quran atau untuk sholat sunnah. Tapi untuk sholat zuhur, tidak boleh. Kenapa? Kemungkinan dikhawatirkan nanti setelah masuk waktu sholat bisa jadi ada air. Nah, pastikan dulu bahwasanya air setelah masuknya waktu itu sudah tidak ada. Kita pastikan bahwasanya setelah masuknya waktu sholat air tidak ada, maka barulah boleh menggunakan debu untuk bertayamum. Nah, karena bertayamum ini dia mukhaffif, hanya meringankan atau pengganti dari tayamum, tapi tidak mengangkat hadas dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dia tidak seperti wudu yang boleh dilakukan sebelum sholat atau setelah sholat, kapan saja boleh, 1 jam 2 jam sebelum sholat boleh. Tapi kalau tayamum, pastikan telah masuk waktu sholat dan tidak ada air. Nah, karena kalau seandainya misalkan kita bertayamum sebelum sholat, ada kemungkinan nanti misalkan ada air, sedangkan tayamum ini kan sekedar mubih lis sholat, membolehkan untuk sholat, bukan mengangkat hadas, maka dilakukan saat akan sholat atau saat sudah masuk waktu sholat. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang ke-10, wa an yatayammama likulli fardin. Hendaknya dia bertayamum untuk setiap kali melakukan sholat fardu. Nah, jadi tayamum ini untuk satu sholat fardu, tidak bisa digunakan untuk 2 sholat fardu. Walaupun misalkan tayamum kita tidak batal-batal, kita tidak melakukan pembatal wudhu, belum ada pembatal tayamum juga, belum ada air, atau kita masih sakit misalkan, kemudian sampai tiba waktu sholat berikutnya tidak ada air, misalkan dia masih sakit, maka kalau tiba waktu sholat berikutnya, dia harus bertayamum untuk kedua kalinya setelah tiba waktu sholat. Nah, paham? Jadi satu tayamum itu hanya boleh untuk sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh melakukan sholat sunnah apapun dengan satu tayamum. Mau sholat sunnah
Atau misalkan tahiyatul masjid, kemudian setelahnya sholat sunnah duha, kemudian membaca Al-Quran, boleh. Nah, tapi kalau sholat fardu, tayamum hanya boleh untuk sholat fardu, karena dia kan statusnya mubih, membolehkan untuk mengerjakan sholat pada waktu itu saja. Adapun yang nanti urusannya, kenapa? Karena siapa tahu nanti ada air, siapa tahu nanti penyakitnya yang mengakibatkan ia tidak bisa menyentuh air, siapa tahu nanti akan sembuh. Nah, maka satu kali tayamum hanya boleh untuk melakukan satu kewajiban. Setelah itu, maka untuk melakukan kewajiban berikutnya harus tayamum, itu pun jika uzur-uzurnya masih. Apa uzurnya? Tidak ada air, tidak mendapatkan air. Kemudian, nah, kalau menggunakan air dikhawatirkan akan memperparah sakitnya atau memudaratkannya atau mengakibatkan kematian berdasarkan pengalaman atau berdasarkan penyampaian dari dokter yang ahli. Dengan demikian, maka syarat-syarat tayamum yang 10 sudah kita bahas.